Oke, anak-anak, selamat datang anak-anakku kelas 9A dan 9B. Saya ulangi lagi, saya salam lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mikrofonnya dibuka aja ya. Mikrofonnya dibuka aja. Nanti kalau saya minta untuk matikan, dimatikan. Sementara ini bisa dibuka, ya. Oke. Ya, supaya kita ada interaksi ya. Dan videonya juga dilihat dong. Saya kepingin tahu juga sudah kangen sama anak-anak ya. Katanya katanya yang sudah mandi itu supaya kelihatan Bu Puji sudah mandi sungguh atau enggak. Nah, kelihatan tuh yang belum. Alhamdulillah. Anak-anak sehat hari ini. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Anak-anak, untuk materi BK, layanan BK kali ini kita Bu Puji ingin membahas tentang materi layanan tentang bagaimana kita menggunakan sosial media yang kita punya. Nah, semua anak-anak pasti di sini punya sosial media ya apa enggak? Punya enggak? Kalau anak-anak punya WA itu juga termasuk sosial media. Ya, coba saya pengen tanya sama di sini eh, Sania mana Sania? Tolong hidupin mic-nya, Sania. Nah, Sania punya akun sosmed apa saja yang dipunyai Sania? Facebook. Nah, sudah punya tiga ya. Kemudian kalau Abi Syafi'i punya berapa Abi? 9B Abi punya berapa? WA ya? WA ya? Iya punya. Rata-rata banyak lah minimal kalau nggak punya IG pasti biasanya rata-rata kalau anak sekarang pasti punya temen, pasti punya FB sama punya WA ya. Boleh tanya sekali lagi juga Bu Puji ke Pratiwi. Pratiwi. Halo Pratiwi. Halo Pratiwi, tolong dihidupin mic-nya. Nah, Pratiwi, punya FB Pratiwi? Mbak Pratiwi punya ya? Oke, temannya di FB kira-kira jumlahnya berapa Mbak? Oke, ada lebih dari 100? Nah, rata-rata lebih dari 100 ya, bahkan mungkin teman kita di FB itu sudah mencapai ribuan. Nah, mengapa Bu Puji sampaikan materi tentang sosial media kali ini tujuannya yang perlu anak-anak ketahui bahwa anak-anak saya harapkan setelah layanan BK ini selesai, anak-anak bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial. Nah, bijaknya bagaimana? Kita harus memahami bagaimana sih cara menggunakan media sosial ini yang benar dan apa saja yang boleh apa saja yang nggak boleh karena memang jujur kalau zaman sekarang kita tidak mempunyai sosmed itu ketinggalan ya kita akan menjadi anak-anak yang ketinggalan sebuah teknologi tetapi sosmed itu juga akan membahayakan kita merugikan kita apabila kita tidak bisa menggunakan sosmed itu dengan cara yang bijak jadi sosmed ini bisa menguntungkan kita, bisa juga merugikan kita. Yang saya inginkan bahwa anak-anak nanti bisa mendapatkan manfaat dari adanya sosmed, bukan malah mendapatkan suatu kerugian. Oke, jadi tujuannya itu agar nanti anak-anak bisa menggunakan sosmed ini secara bijak dan benar. Nah, sebelum Bu Puji mulai pembahasan tentang sosmed, saya ingin sedikit curhat ya, bahwa Bu Puji seringkali melihat sosmednya anak-anak, baik itu di FB, di WA, yang mengupload
konten-konten yang nggak penting, status-status yang nggak perlu. Contoh, misalkan ada seseorang si A, kemudian dia sedang bertengkar dengan si B. Nah, karena dia marah kepada si B, kemudian akhirnya si A ini mengata-ngatain atau marah-marah, nyindir-nyindir di akun FB dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang gak layak, yang itu tidak hanya nanti diketahui oleh orang-orang tertentu saja, tetapi seluruh dunia. Kalau anak-anak sudah mengunggah sebuah status di sosmed, itu semua orang sudah bisa melihatnya. Ini yang kadang-kadang tidak disadari. Saya memahami bahwa anak-anak ketika sekarang ini sedang galau khususnya, pasti larinya itu kepengen menulis status di WA atau di FB. Diingat anak-anak, apabila anak-anak sedang lagi marah-marahnya kepada seseorang, tolong jangan terlalu jauhi HP dulu ya, supaya anak-anak tidak melampiaskan rasa marahnya kemudian menulis sesuatu yang akhirnya nanti malah merugikan anak-anak sendiri. Ya, ketika ada anak-anak yang marah-marah di sosmed ya, itu bukan anak-anak jangan merasa bangga, merasa puas sudah menghina temannya di sosmed, itu justru berpuji kasihan. Kasihan berarti anak-anak tidak tahu sebuah tata krama tentang etika dan bagaimana kita bertutur kata dengan seseorang. Itu menunjukkan anak-anak tidak berpendidikan. Maaf ya, anak-anak sekarang sudah kelas 3, kelas 9 di SMP, beda dong cara marahnya dengan anak orang-orang yang gak berpendidikan ya. Jadi anak-anak harus tahu, harus bisa mengontrol diri. Lantas bagaimana Bu ketika misalkan ada satu pertanyaan seperti ini? Bagaimana kalau kita sedang marah kemudian kita menuliskan di sosmed, itu tolong kata-kata yang negatif itu ubah dulu ke kalimat-kalimat positif. Satu contoh, kalian marah kepada seseorang karena anak itu sombong ya. Nggak usah tulis kata-kata dasar anak sombong, tidak tahu aturan atau bla 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 yang intinya kalimat-kalimat negatif semua di situ. Nah, lebih baik itu ubahlah ke kalimat positif. Contoh, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kamu marah juga sama seseorang, tetapi kata-katamu itu bukan kata-kata yang negatif, kata-kata doa, kata-kata yang isinya adalah hal-hal yang positif. Itu adalah salah satu contoh penggunaan sosmed di status ya. Kemudian selain mengunggah status-status di sosmed, yang ingin saya soroti dan masih terjadi sampai dengan sekarang, yaitu anak-anak masih sering mengunggah foto-foto yang foto-foto itu nggak layak dikonsumsi untuk publik. Nah, rasa malunya sudah mulai hilang, mulai nipis. Kadang-kadang mungkin anak-anak sekarang punya teman dekat, teman dekatnya itu anggap katanya pacarnya. Pacarnya kemudian karena pacarnya mungkin wajahnya ganteng atau cantik sehingga anak-anak merasa bangga, anak-anak berfoto dan fotonya itu di-upload di sosmed. Nah, anak-anak mungkin lupa bahwa di dalam ajaran agama kita kan gak boleh pacaran. Sementara anak-anak mempertontonkan kemesraannya, anak-anak sangat dekat sekali dengan lawan jenisnya, kemudian diupload, ditunjukkan ke semua orang. Itu malah membuat ngeri orang-orang yang melihatnya. Bahkan ada juga yang masih memakai seragam sekolah tuh, ada yang merokok juga diunggah di sosmed. Saya nggak tahu itu tujuannya apa. Mungkin sosial media itu adalah sarana, bukan untuk anak-anak dalam mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, diekspresikan dalam bentuk sebuah tulisan atau sebuah gambar. Namun kenyataannya itu malah merugikan diri kita sendiri ya. Kemudian ada lagi juga di WA. Di WA group itu tidak hanya berisi teman-teman kamu. Mungkin juga ada wali murid di situ. Ada bapak ibu guru di situ, ya. Kenapa? Banyak sekali anak-anak yang sekarang itu HP-nya pinjem terhadap orang tua, ya. Jadi kemungkinan yang bergabung itu bukan teman kamu tetapi
orang tua teman kamu. Ya, di situ ikut bergabung juga. Lah, di situ anak-anak di dalam percakapan di dalam grup masih ada anak-anak yang kata-katanya nggak senonoh ya. Kata-katanya itu selayaknya tidak pantas untuk diucapkan. Bahkan ini terjadi di salah satu grup juga itu dia mempunyai stiker-stikernya itu adalah gambar-gambar seronok yang dipunyai. Ya, saya berpikir kenapa kok anak-anak bisa seperti ini? Artinya anak-anak masih belum memahami tentang penggunaan sosial media secara benar. Nah, itu anak-anak. Kemudian ada satu lagi ya, saya ingin menyampaikan satu kisah. Ini pernah kejadian waktu itu yang sempat viral, kejadian seseorang yang pada saat di FB, kemudian dia itu waktu itu kisahnya dia pernah dirawat di rumah sakit tertentu ya, saya nggak nyebutkan namanya, di rumah sakit X misalkan. Nah, ketika dia dirawat di rumah sakit X, temannya tanya, bagaimana kamu di rumah sakit X, sudah pulang? Nah, karena ditanya oleh temannya di FB ini percakapannya, kemudian yang sakit ini ngomong kalau dia itu di rumah sakit X tersebut tidak dilayani dengan baik, kemudian ditelantarkan lah, istilahnya dia mengungkapkan rasa kekecewaannya. Nah, ketika kita kecewa, kita mengungkapkan itu nggak salah, tetapi mungkin dia lupa bahwa dia cerita seperti itu di FB, yang FB itu bisa dilihat oleh seluruh orang di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya si X tersebut yang mungkin tadinya nggak ada maksud untuk menjelekkan di depan umum, kena undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik di sosial media. Nah, itu Nana yang ingin saya jaga. Anak-anak sekarang sudah begitu banyak FB, di Instagram. Tolong perhatikan apa yang kalian unggah. Foto itu pantas atau enggak diunggah. Sebelum kalian mengupload, betul-betul tolong dipahami ini pantas atau tidak pantas. Kata-kata ini layak atau tidak layak. Seperti itu anak-anak ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, yuk gunakan sosial media kita untuk pembelajaran yang positif, yang bermanfaat, yang mempunyai nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai yang beretika, seperti itu ya. Sekarang coba tolong semuanya dihidupin, mikrofonnya dihidupin. Yuk. Hidupin dulu semuanya. Halo Farida, halo Farida. Mana Farida? Ya, Farida, boleh nggak Bu Puji tanya? Kalau Farida sendiri pernah nggak kamu ketika marah, kemudian kamu menulis sesuatu yang nggak enak didengerin di telinga, menulis di status entah itu WA atau FB, pernah nggak? Enggak, alhamdulillah ya. Eh, Kalau siapa yang pernah, ayo di sini ngaku yuk. Yang pernah kalau marah biasanya suka nulis-nulis di FB. Siapa ayo? Halo? Nggak ada? Ah, ya. Siapa? Nah, ya. Oke. Kita sebagai manusia itu kita wajar kok kalau kita marah, kita kepada seseorang itu wajar, tetapi marahnya tersebut mohon untuk diperhatikan agar mulai sekarang belajar ya nak ya, untuk menggunakan FB, WA, IG untuk hal-hal yang positif. Dijaga betul jangan sampai mengunggah kata-kata yang bisa menimbulkan suatu problem atau masalah baru. Percaya atau enggak, kalau kamu bertengkar di FB, pasti enggak akan ada ketemunya. Pasti enggak akan ada solusinya. Solusinya yang ada malah kalau kita bertengkar di sosial media, biasanya akan timbul masalah baru ya nak ya. Jadi betul-betul secara bijak, tahan diri, tahan emosi, tahan kata-kata. Kalau kalian nggak bisa, HP jauhkan agar kamu tidak menulis sesuatu saat kalian sedang marah. Biasanya ketika seseorang itu sedang marah, maka yang ditulis itu adalah
eh, adalah kemasukan setan, sudah kata-kata setan sudah. Seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini ada nggak yang mau ditanyakan sama Bu Puji? Yuk, silakan tentang sosial media. Silakan yang mau bertanya, mungkin ada. Dari 9A mungkin ada yang ditanyakan tentang sosial media. Halo? Halo? 9A. Rika, ada nggak yang ditanyakan tentang sosial media? Rika? Enggak. Anak-anak bisa ya berkomitmen untuk menggunakan sosial media secara bijak ya. Bisa ya? Oke. Apalagi anak-anak banyak berteman dengan Bapak Ibu guru, berteman dengan orang-orang luar. Ya, kita biasanya ngecek seseorang tuh dari sosial medianya. Bagaimana dia bertutur kata, bagaimana dia berinteraksi, seperti itu. Oke? Oke, nanti setelah ini anak-anak bisa membuka Google Classroom-nya ya. Di situ saya mengirim tugas. Anak-anak saya minta tolong buat status, sebuah status entah itu di FB atau di IG atau di WA ya. Status-status yang kata-katanya bagus, kata-kata positif ya. Eh, Kemudian kalian screenshot ya, screenshot. Kemudian kalian foto dari screenshot tersebut kalian unggah di Google Classroom. Ya. Nanti yang bingung cara mengunggahnya bisa konsultasi bingungnya ada di mana. Biasanya ketika kalian, oh ya, anak-anak untuk masuk ke Google Classroom, anak-anak tidak harus install Google Classroom loh ya. Anak-anak bisa lewat browser masuk ke Google Classroom, lihat masukkan kode kelasnya, kemudian cari tugasnya. Di bawah tugas itu kalian bisa mengupload file yang Bu Puji tugaskan, seperti itu. Bisa ya? Oke, lanjut konsultasinya bisa lewat WA ya, bisa untuk membahas kesulitan anak-anak. Jangan lupa nanti absen, juga sudah saya sediakan absen, silakan absen di sana, kemudian absen dulu baru kemudian kalian mengerjakan tugasnya. Gampang kan? Semua bisa bikin status kan? Oke, statusnya nggak lucu boleh, pokoknya yang nggak boleh itu status negatif ya, lucu-lucu boleh, ya. Yang nggak boleh yang negatif, ya, yang nggak boleh yang negatif. Oke, terima kasih. Mari kita belajar menggunakan sosial media kita secara bijak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.